Pernah nggak sih Anda baca sesuatu, terus ngerasa ada yang aneh? Kayak ada yang kurang tapi nggak tahu persis apanya? Nah, hari ini kita akan membedah sebuah kritik tajam dari seorang mahasiswa terhadap sebuah artikel ilmiah. Tujuannya bukan buat menjatuhkan, tapi buat belajar seni menemukan bagian yang hilang itu. Yuk kita lihat gimana caranya kita semua bisa berpikir lebih kritis. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba pikirin deh, apa sih bedanya argumen yang bagus sama yang hebat? Jawabannya tuh seringkali bukan cuma soal seberapa kuat argumennya, tapi seberapa jeli kita melihat kelemahannya. Dan keahlian itulah yang akan kita asah bareng-bareng hari ini. Oke, kita langsung aja bedah kasusnya ya. Ini ada artikel dari tahun 2014, ditulis oleh Andi Ibrahim. Judulnya kedengeran menjanjikan banget, mencoba menghubungkan 3 hal besar, manajemen perpustakaan, layanan yang oke, dan sistem pencarian informasi. Di era digital. Janjinya besar nih. Mari kita lihat apakah isinya sesuai. Intinya, artikel ini tuh mau jadi jembatan antara 3 dunia. Manajemen yang efisien, layanan yang bikin pengguna puas, dan sistem pencarian digital yang canggih. Sebuah ide yang relevan banget kan? Apalagi sekarang perpustakaan pelan-pelan pindah dari rak buku fisik ke dunia maya. Nah, yang bakal ngebantu kita membongkar artikel ini adalah seorang mahasiswa bernama Emelda Putri. Dan yang menarik, dia nggak langsung main kritik loh. Justru di awal dia mengakui kalau artikel ini punya fondasi yang kelihatannya kokoh, terutama dari sisi struktur dan teori yang dipakai. Kekuatan pertamanya, strukturnya sistematis, rapi banget. Penulisnya ngebagi pembahasan jadi 3 bagian utama yang saling nyambung. Ini ibaratnya kayak ngasih kita peta jalan yang jelas. Jadi kita sebagai pembaca nggak gampang tersesat ngikutin alur pikirnya. Selain itu, artikel ini juga nggak main-main soal referensi. Penulisnya mengutip nama-nama besar di bidangnya, kayak Bryson dan Lancaster. Ini tuh kayak ngasih kesan awal, wah ini tulisan serius nih, dasarnya kuat. Tapi pertanyaannya, apa fondasi ini aja cukup? Nah, disinilah plot twist-nya dimulai. Setelah tampak kokoh dari luar, si peninjau mulai melihat lebih dalam dan nemuin beberapa retakan. Ternyata, di balik struktur yang rapi itu, ada kekurangan yang cukup mendasar. Ini dia jantung kritiknya. Kata Emelda, artikel ini lebih terasa kayak rangkuman buku teks ketimbang sebuah penelitian orisinal. Bedanya jauh loh. Yang satu cuma ngumpulin omongan orang, yang satunya lagi bener-bener ngebangun sesuatu yang baru dari situ. Coba bayangin deh, Anda ikut tur, tapi pemandunya cuma nunjuk, itu gedung A, itu gedung B, tanpa pernah cerita sejarahnya atau konflik di baliknya. Nah begitulah rasanya membaca artikel ini. Konsepnya dijelasin, tapi nggak pernah benar-benar dipakai buat membangun argumen yang dalam atau menawarkan wawasan baru. Jadi, apa aja sih potongan puzzle yang hilang ini? Sekarang kita bakal masuk mode detektif nih. Kita akan rinci elemen-elemen penting apa aja yang seharusnya ada, tapi ternyata nggak ada, yang pada akhirnya melemahkan seluruh argumennya. Slide ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Di satu sisi kita punya dasar-dasarnya, definisi, kumpulan teori, peraturan yang udah agak lama. Tapi coba lihat apa yang nggak ada. Semua yang bikin topik ini relevan di zaman sekarang. Nggak ada pembahasan soal AI, big data, nggak ada studi kasus nyata, dan yang paling fatal, nggak ada analisis kritis soal tantangan-tantangan di lapangan. Dan ini bukan masalah sepele loh. Isu kayak kesenjangan digital, keamanan data, dan hak cipta itu bukan sekedar detail teknis. Itu adalah jantung dari setiap proyek perpustakaan digital. Mengabaikannya sama aja kayak merancang mobil tapi lupa mikirin rem atau sabuk pengaman. Ujung-ujungnya apa? Ya ini dia akibatnya. Karena banyak banget yang bolong, kontribusi orisinal artikel ini jadi tipis banget. Idenya ada tapi nggak ngasih alatnya. Jadi nilai praktisnya buat para profesional, entah itu pustakawan atau developer, jadi sangat diragukan. Buat apa punya peta kalau nggak nunjukin ada jurang di depan? Tapi kritikus yang baik itu nggak cuma menghancurkan, dia juga membangun. Dan inilah yang dilakukan si peninjau. Dia memberikan penilaian akhir yang seimbang dengan melakukan satu hal yang cerdas, mendefinisikan ulang nilai artikel ini dengan menemukan audiens yang tepat untuknya. Ini baru namanya pemikir kritis yang matang. Dan inilah hasilnya, dibagi jadi 2 kubu. Buat para pemula atau mahasiswa yang baru kenalan sama dunia ini, artikel ini cocok banget jadi bacaan pengantar. Tapi, buat mereka yang udah ada di garis depan, peneliti, praktisi, atau pembuat kebijakan, artikel ini nggak akan ngasih amunisi yang mereka butuhkan. Singkatnya gini, artikel ini adalah gerbang pembuka yang bagus, tapi bukan tujuan akhirnya.
Ini adalah pengantar teori yang berharga, tapi bukan peta jalan yang bisa diandalkan buat menavigasi rumitnya lanskap perpustakaan digital modern. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar buat diri kita sendiri. Kalau artikel akademis yang kelihatannya solid aja bisa punya bagian yang hilang sebesar ini, gimana dengan informasi yang kita serap setiap hari? Coba dipikirkan, apa bagian yang hilang dari berita yang baru saja Anda baca atau postingan media sosial yang Anda percayai? Itu adalah pertanyaan untuk kita semua, dan jawabannya akan membuat kita menjadi konsumen informasi yang jauh lebih cerdas.